20 Oktober, transformasi. Ada suatu keheningan. Saya harap Anda dapat menyimak, tetapi bukan dengan ingatan akan apa yang telah Anda ketahui, dan ini amat sukar dilakukan. Anda menyimak sesuatu dan batin Anda bereaksi seketika dengan pengetahuannya, kesimpulannya, opininya, ingatan masa lampaunya. Ia menyimak, memeriksa untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut. Amatilah diri Anda sendiri, bagaimana Anda menyimak, dan Anda akan melihat inilah yang terjadi. Entah Anda menyimak dengan sebuah kesimpulan, dengan pengetahuan, dengan ingatan, dengan pengalaman tertentu, atau Anda menginginkan suatu jawaban, dan Anda tidak sabar. Anda ingin tahu apa makna semua ini, apa makna kehidupan ini, kehidupan yang luar biasa rumitnya ini. Sesungguhnya Anda tidak benar-benar menyimak. Anda hanya bisa menyimak bila batin ini hening, bila batin tidak bereaksi dengan seketika, bila ada selang waktu antara reaksi Anda dengan apa yang disampaikan. Maka di dalam selang waktu itu terdapat suatu keheningan, terdapat suatu kesunyian yang hanya di situ bisa terjadi pemahaman yang bukan pemahaman intelektual. Jika ada selang waktu antara apa yang dikatakan dengan reaksi Anda sendiri terhadap apa yang dikatakan, maka di dalam selang waktu itu, entah Anda memanjangkannya secara tak terbatas untuk waktu lama, entah hanya beberapa detik, di dalam selang waktu itu, jika Anda amati, muncullah kejernihan. Selang waktu itulah otak yang baru. Reaksi seketika adalah otak lama, dan otak lama berfungsi dalam suasana yang tradisional, yang diterima, yang reaksioner, seperti hewan. Bila ini bisa ditiadakan, bila reaksi bisa dihentikan, bila ada selang waktu, maka Anda akan melihat bahwa otak baru bertindak, dan hanyalah otak baru yang bisa memahami, bukan otak lama. 21 Oktober, transformasi. Tanggung jawab kita. Untuk mengubah dunia, kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Dan yang penting di dalam mulai dengan diri sendiri adalah niat. Seharusnya niatnya adalah untuk memahami diri sendiri dan bukan membiarkan orang lain mengubah diri mereka atau menghasilkan perubahan sedikit melalui revolusi, entah kiri entah kanan. Penting dipahami bahwa inilah tanggung jawab kita, tanggung jawab Anda dan saya. Betapapun kecil dunia yang kita tinggali ini, jika kita dapat mengubah diri kita sendiri, menghasilkan sudut pandang yang berbeda sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mungkin kita dapat mempengaruhi dunia luas, hubungan yang luas dengan orang lain. 22 Oktober, transformasi. Jika batin sibuk. Apakah perubahan dihasilkan secara sadar atau tidak sadar adalah sama saja? Perubahan secara sadar berarti daya upaya,
Dan ikhtiar secara tak sadar untuk menghasilkan perubahan juga berarti daya upaya, perjuangan. Selama ada perjuangan, konflik, maka perubahan hanyalah dipaksakan dan tidak ada pemahaman. Dan oleh karena itu bukan perubahan sama sekali. Jadi, mampukah batin menghadapi masalah perubahan, masalah keserakahan misalnya, tanpa melakukan daya upaya dan sekedar memandang seluruh implikasi keserakahan? Ini disebabkan karena Anda tidak mungkin melihat seluruh isi keserakahan secara total selama ada ikhtiar untuk mengubahnya. Perubahan hanya dapat terjadi bila batin menangani masalah itu secara segar, bukan dengan semua ingatan yang lesu dari 1000 hari kemarin. Jelas, Anda tidak dapat memiliki batin yang segar dan bersemangat jika batin ini sibuk. Dan batin akan berhenti sibuk hanya jika ia melihat kenyataan dari kesibukannya sendiri. Anda tidak bisa melihat kenyataan jika Anda tidak memberikan perhatian sepenuhnya. Jika Anda hanya menerjemahkan apa yang dikatakan menjadi sesuatu yang cocok bagi Anda, atau menerjemahkannya ke dalam istilah-istilah Anda sendiri, Anda harus menghadapi sesuatu yang baru dengan batin yang segar, dan batin tidak segar bila ia sibuk, secara sadar atau tak sadar. 23 Oktober, transformasi, pengetahuan merugikan bagi perubahan. Ini membutuhkan pemahaman, penyelidikan yang mendalam. Jangan setuju dengan saya, tapi selamilah, renungkanlah, obrak-abriklah batin Anda untuk menemukan kebenaran atau kepalsuan semua ini. Apakah pengetahuan, yakni yang diketahui, menghasilkan perubahan? Saya membutuhkan pengetahuan untuk membangun sebuah jembatan. Tetapi apakah batin saya harus tahu kemana ia berubah? Jelas, jika saya tahu bagaimana keadaan batin kalau ia berubah, maka itu bukan perubahan lagi. Pengetahuan seperti itu merugikan bagi perubahan, karena ia menjadi cara mencapai kepuasan. Dan selama ada pusat yang mencari kepuasan, ganjaran, atau rasa aman, tidak ada perubahan sama sekali. Dan semua daya upaya kita berdasarkan pada pusat ganjaran, hukuman, sukses, keuntungan itu, bukan? Itulah yang menjadi urusan kebanyakan dari kita. Dan jika itu membantu kita memperoleh apa yang kita inginkan, kita mau berubah. Tetapi perubahan seperti itu bukan perubahan sama sekali. Jadi, batin yang ingin secara mendasar, secara mendalam, berada dalam keadaan berubah, dalam keadaan revolusi, harus bebas dari yang diketahui. Maka batin menjadi hening secara menakjubkan, dan hanya batin seperti itu yang akan mengalami transformasi radikal yang begitu perlu. 24 Oktober, transformasi, kekosongan sempurna. Agar perubahan sempurna di dalam kesadaran bisa terjadi, Anda harus menolak analisis dan pencarian, dan tidak lagi dipengaruhi apa-apa yang adalah amat sukar. Batin ketika melihat apa yang palsu, mengesampingkan sama sekali apa yang palsu. Jika Anda sudah mengetahui apa yang benar, maka Anda hanya menukar apa yang Anda anggap palsu dengan apa yang Anda bayangkan sebagai benar.
Tidak ada lagi pelepasan jika Anda tahu apa yang akan Anda peroleh sebagai ganjarannya. Hanya ada pelepasan jika Anda melepaskan sesuatu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Keadaan pengingkaran adalah mutlak perlu. Harap ikuti ini dengan berhati-hati. Oleh karena jika Anda sudah melangkah sejauh itu, Anda akan melihat bahwa di dalam keadaan pengingkaran itu, Anda menemukan apa yang benar. Oleh karena pengingkaran adalah pengosongan kesadaran dari apa yang diketahui. Bagaimanapun juga, kesadaran adalah berdasar pada pengetahuan, pada pengalaman, pada warisan rasial, pada ingatan, pada hal-hal yang telah dialami. Pengalaman selalu berasal dari masa lampau, bekerja pada masa kini, diubah sedikit oleh masa kini, dan berlanjut ke masa depan. Itulah semuanya yang disebut kesadaran, timbunan luas dari abad demi abad. Ia hanya mempunyai manfaat dalam kehidupan secara mekanis. Menolak semua pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari masa lampau yang panjang adalah absurd. Tetapi untuk mendatangkan perubahan dalam kesadaran, revolusi dalam seluruh struktur ini, haruslah ada kekosongan sempurna. Dan kekosongan itu hanya mungkin ada bila ada penemuan, melihat sesungguhnya apa yang palsu. Maka Anda akan melihat, jika Anda telah melangkah sejauh itu, bahwa kekosongan itu sendiri menghasilkan revolusi lengkap di dalam kesadaran. Itu telah terjadi. 25 Oktober, transformasi. Perubahan yang disengaja bukanlah perubahan sama sekali. Di dalam tindakan yang di situ si individu berubah, tentulah yang kolektif juga akan berubah. Keduanya bukan dua hal terpisah yang saling berlawanan. Individu dan yang kolektif, sekalipun kelompok politik tertentu mencoba memisahkan keduanya dan memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan apa yang disebut kolektif. Jika kita dapat menguraikan bersama-sama seluruh problem perubahan, bagaimana menghasilkan perubahan di dalam individu, dan apa yang tersirat di dalam perubahan itu, maka barangkali di dalam tindakan menyimak, berpartisipasi di dalam penyelidikan, mungkin akan terjadi suatu perubahan tanpa kehendak Anda. Bagi saya, suatu perubahan yang disengaja, suatu perubahan yang dipaksakan, berdisiplin, menyesuaikan diri, bukanlah perubahan sama sekali. Paksaan, pengaruh, suatu penemuan baru, propaganda, ketakutan, tujuan mendorong Anda berubah, itu bukan perubahan sama sekali. Dan sekalipun secara intelektual Anda mudah setuju dengan semua ini, percayalah bahwa untuk menyelami hakikat sesungguhnya dari perubahan tanpa motif adalah luar biasa. 26 Oktober, transformasi di luar lingkup pikiran. Anda telah mengubah gagasan-gagasan Anda. Anda telah mengubah pikiran Anda, tetapi pikiran selalu terkondisi. Apakah itu pikiran tentang Yesus, Buddha, X, Y, Z? Itu masih tetap pikiran. Dan oleh karena itu, satu pikiran bisa bertentangan dengan pikiran lain. Dan bila ada pertentangan, konflik antara dua pemikiran,
Hasilnya adalah kelangsungan pikiran yang diubah sedikit. Dengan kata lain, perubahan itu masih di dalam lingkup pikiran, dan perubahan di dalam lingkup pikiran adalah sama sekali bukan perubahan. Satu gagasan atau himpunan gagasan sekedar menggantikan gagasan lain. Dengan melihat seluruh proses ini, mungkinkah meninggalkan pikiran dan mendatangkan perubahan di luar lingkup pikiran? Yang jelas, seluruh kesadaran, baik dari masa lampau, masa kini, dan masa depan, berada di dalam lingkup pikiran. Dan di setiap perubahan di dalam lingkup itu, yang menetapkan batas-batas batin, bukanlah perubahan sejati. Suatu perubahan radikal hanya dapat terjadi di luar lingkup pikiran, bukan di dalamnya. Dan batin dapat meninggalkan lingkup itu hanya apabila ia melihat keterbatasan dinding-dinding pembatas lingkup itu dan menyadari bahwa perubahan apapun di dalam lingkup itu adalah sama sekali bukan perubahan. Itulah meditasi sejati. 27 Oktober, transformasi, perubahan sejati. Suatu perubahan hanya mungkin dari yang diketahui menuju yang tak diketahui, bukan dari yang diketahui menuju yang diketahui. Marilah merenungkan ini bersama saya. Di dalam perubahan dari yang diketahui menuju yang diketahui, terdapat otoritas, terdapat pandangan terhadap hidup yang hierarkis. Anda tahu, saya tidak tahu. Oleh karena itu, saya memuja Anda. Saya menciptakan suatu sistem. Saya mencari guru. Saya mengikuti Anda karena Anda memberikan kepada saya apa yang ingin saya ketahui. Anda memberikan kepada saya suatu kepastian perilaku yang akan membuahkan hasil, sukses, dan buahnya. Sukses adalah yang diketahui. Saya tahu apa artinya berhasil. Itulah yang saya inginkan. Jadi, kita melangkah dari yang diketahui menuju yang diketahui. Yang di situ harus ada otoritas, otoritas persetujuan, otoritas pemimpin, guru, hierarki, yang satu tahu dan yang lain tidak tahu. Dan yang tahu akan menjamin sukses buat saya, sukses di dalam daya upaya saya, di dalam perubahan, sehingga saya akan berbahagia. Saya akan memiliki apa yang saya inginkan. Bukankah itu motif kita semua untuk berubah? Silakan amati pikiran Anda sendiri, dan Anda akan melihat liku-liku kehidupan dan perilaku Anda sendiri. Jika Anda mengamatinya, apakah itu perubahan? Perubahan, revolusi, adalah sesuatu yang berlangsung dari yang diketahui menuju yang tak diketahui. Yang di situ tidak ada otoritas, yang di situ mungkin terjadi kegagalan total. Tetapi jika Anda merasa yakin bahwa Anda akan mencapai, Anda akan berhasil, Anda akan berbahagia, Anda akan hidup kekal, maka tidak ada masalah. Maka Anda akan menempuh arah tindakan yang telah dikenal baik, yang berarti diri Anda selalu berada di tengah-tengah segala sesuatu. 28 Oktober, transformasi. Dapatkah manusia berubah? Saya yakin kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ini
pernah berubah. Secara lahiriah kita memang berubah. Kita menikah, bercerai, mempunyai anak, ada kematian, pekerjaan yang lebih baik, dorongan temuan baru, dan sebagainya. Secara lahiriah terjadi revolusi hebat dalam sibernetika dan otomasi. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah mungkin bagi kita untuk benar-benar berubah, bukan sehubungan dengan kejadian-kejadian di luar, bukan perubahan yang hanya sekedar pengulangan atau suatu kelangsungan yang diubah sedikit, melainkan suatu revolusi yang radikal, suatu mutasi total di dalam batin. Ketika kita menyadari, seperti tentu kita lihat di dalam diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya kita tidak berubah sama sekali, maka kita mengalami depresi hebat atau kita lari dari diri sendiri. Jadi, pertanyaan yang mau tidak mau muncul adalah, mungkinkah ada perubahan sama sekali? Kita kembali kepada masa kanak-kanak kita, dan itu terkenang kembali oleh kita. Apakah perubahan sesungguhnya dalam diri manusia? Apakah Anda sesungguhnya berubah? Mungkin ada perubahan sedikit di pinggiran, tetapi di dalam, secara radikal, apakah Anda berubah? Mungkin kita tidak ingin berubah karena kita merasa cukup nyaman. Saya ingin berubah. Saya menyadari bahwa saya sangat tidak berbahagia, mengalami depresi, berwatak buruk, penuh kekerasan, dengan kadang-kadang memperoleh kilatan pengalaman akan sesuatu yang lain dari sekedar mengejar motif. Dan saya mengerahkan kemauan saya untuk memperolehnya. Saya berkata, saya harus menjadi lain. Saya harus meninggalkan kebiasaan ini, kebiasaan itu. Saya harus berpikir secara lain. Saya harus bertindak secara lain. Saya harus lebih begini dan kurang begitu. Kita berusaha keras dan pada akhirnya kita tetap acak-acakan, mengalami depresi, jelek, brutal, tanpa sifat luhur sedikit pun. Maka kita bertanya kepada diri sendiri, apakah memang ada perubahan? Dapatkah seorang manusia berubah? 29 Oktober, transformasi. Transformasi tanpa motivasi. Bagaimana saya harus berubah? Saya melihat kebenaran. Setidak-tidaknya saya melihat sesuatu di dalam itu, bahwa suatu perubahan, transformasi harus mulai pada suatu tingkat yang tak dapat dicapai oleh batin, baik yang sadar maupun tak sadar. Oleh karena secara keseluruhan kesadaran saya terkondisi. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Saya harap saya bisa menampilkan masalah ini dengan jelas. Jika saya boleh mengemukakannya secara lain, dapatkah batin saya yang sadar maupun tak sadar bebas dari masyarakat? Masyarakat adalah seluruh pendidikan, budaya, norma, tata nilai, standar. Sebab jika batin tidak bebas, maka perubahan apapun yang dicobanya dihasilkan dalam keadaan terkondisi itu masih tetap terbatas, dan oleh karena itu bukan perubahan sama sekali. Jadi, dapatkah saya memandang tanpa motivasi apapun? Dapatkah batin saya berada tanpa suatu insentif, tanpa suatu motif untuk berubah
atau tak berubah. Oleh karena motif apapun adalah hasil dari reaksi oleh suatu budaya tertentu, lahir dari suatu latar belakang tertentu. Jadi, dapatkah batin saya bebas dari budaya yang ada, yang di dalamnya saya dibesarkan? Ini adalah pertanyaan yang sungguh penting. Oleh karena jika batin tidak bebas dari budaya yang di dalamnya dia diasuh, dibesarkan, jelas individu itu tidak pernah bisa merasa damai, tidak pernah bisa bebas. Tuhannya, mitos-mitosnya, simbol-simbolnya, dan segala daya upayanya terbatas. Oleh karena semuanya masih terkukung di dalam batin yang terkondisi. Daya upaya apapun yang dilakukannya atau tak dilakukannya di dalam lingkup yang terbatas itu sesungguhnya sia-sia dalam arti kata yang terdalam. Mungkin ada dekorasi lebih baik di dalam penjara, lebih banyak cahaya, jendela, makanan, tetapi itu masih penjara dari suatu budaya tertentu. 30 Oktober transformasi, revolusi psikologis. Mungkinkah bagi si pemikir dan pikiran, bagi si pengamat dan yang diamati menjadi satu? Anda tidak akan menemukannya jika Anda hanya sekedar menengok masalah ini dan secara dangkal bertanya kepada saya apa yang saya maksud dengan ini itu. Jelas, ini adalah masalah Anda, bukan hanya masalah saya semata-mata. Anda tidak berada di sini untuk melihat bagaimana saya memandang masalah ini atau masalah-masalah lain di dunia. Pertempuran terus-menerus di dalam batin ini yang begitu destruktif, begitu menggerogoti. Ini adalah masalah Anda, bukan? Dan juga masalah Anda adalah bagaimana mendatangkan suatu perubahan radikal dalam diri Anda. Dan tidak sekedar puas dengan perubahan dangkal di bidang politik, ekonomi, di dalam bermacam-macam birokrasi. Anda jangan mencoba memahami saya atau cara saya memandang kehidupan. Cobalah memahami diri Anda sendiri. Dan ini adalah masalah-masalah Anda yang harus Anda hadapi. Dan dengan mengkajinya bersama-sama, itulah yang kita lakukan dalam ceramah-ceramah ini. Mungkin kita dapat saling membantu untuk bisa memandangnya dengan lebih jernih, melihatnya lebih jelas. Tetapi melihat jelas di tingkat kata-kata saja tidaklah cukup. Itu tidak mendatangkan suatu perubahan psikologis yang kreatif. Kita harus melangkah melampaui kata-kata, melampaui semua simbol serta apa yang dirasakan darinya. Kita harus mengesampingkan semua ini dan masuk ke masalah pokok. Bagaimana melenyapkan sang aku yang mengingat waktu, yang di situ tidak ada cinta, tidak ada welas asih. Kita hanya bisa mengatasi itu apabila batin tidak memisahkan dirinya menjadi si pemikir dan pikiran. Apabila si pemikir dan pikiran menjadi satu, hanya disitulah bisa terdapat keheningan. Keheningan yang di situ tidak terdapat pembuatan gambar atau menunggu pengalaman berikutnya. Di dalam keheningan itu tidak ada dia yang mengalami
Dan hanya disitulah terdapat revolusi psikologis yang kreatif. 31 Oktober Renungan.